kembali bersama saya dengan Sigit di program Trending, Trend and Marketing. Dan untuk menemani sore kalian, mungkin ada yang masih di kantor atau di jalan, kita akan ngupas nih bahas di Trending kali ini topik yang menarik dan ini sangat relate dengan banyak brand ya, yaitu tentang dunia PR. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang pasti akan memberikan banyak inspirasi di sore kali ini. Ya, ini ada Mbak Diah Ayu Arini selaku senior konsultan Maverick Indonesia. Halo Mbak Diah. Halo Mas Sigit. Apa kabar hari ini? Baik, puji Ya. Tuhan. Menuju ke studio ini apakah macet tadi perjalanan Mbak sore kali ini? Padat ya seperti Padat ya, biasa kalau ya. Jakarta. Kapan aja padat. Okay. Nah, ngomong-ngomong sibuk apa kali ini Mbak Diah? Kita sibuknya sekarang udah kembali beraktivitas seperti biasa ya Mas ya. Karena acara udah balik lagi, brand udah banyak yang bikin event lagi. Jadi ya persiapan kita masih sangat berhubungan dengan brand dan klien-klien kita sih. Oke Mbak, kita mungkin langsung aja nih, kita akan ngobrolin tentang dunia public relation nih, di mana Maverick kan juga sangat relate ya antara bagaimana menghubungkan antara brand-brand dengan juga para customer dan mungkin para audien. Nah, tentu saja masa pandemi yang sudah berlalu ya, boleh dibilang berlalu karena kita udah memasuki masa endemi, mengubah banyak hal nih. Salah satunya dunia komunikasi dan lebih khusus lagi tentang dunia public relation. Mbak Diah melihat lanskap saat ini seperti apa nih Mbak yang perlu di-highlight? Perubahannya itu ada, tapi ada juga yang nggak berubah Mas. Yang nggak berubah itu adalah komunikasinya tetap berjalan ketika pandemi berlangsung. Karena orang-orang justru tetap harus mempertahankan eksistensi mereka, jadi tetap melakukan komunikasi dengan customer-nya. Kalau yang berubah pasca pandemi itu efektivitas kita untuk menjalankan sebuah event. Kalau dulu mungkin semua harus datang ke acara, kita bikin acara semua offline. Mau interview one on one sekarang offline. Baik itu pembicaranya yang mungkin datang ke Jakarta atau misalnya jurnalisnya yang pergi ke kota tersebut. Tapi kalau sekarang udah ada pilihannya banyak. Kita mau bikin acara yang offline udah balik lagi. Mau tetap online sudah terbiasa. Ya udah gape lah ya kalau orang bilang sama online meeting gitu. Atau kalau misalnya mau digabung itu juga terjadi. Jadi misalnya kita ada acara di luar negeri tapi mau undang yang dari Indonesia atau dari negara lain tetap semua bisa hadir secara online. Itu sih efektivitas itu yang sangat terasa. Tapi yang paling berubah apa nih Mbak? Kan tentu ya itu tadi masa dimana dari yang dulu biasanya offline kemudian online sekarang kembali ke offline, namun dikatakan bahwa perubahan yang terjadi saat ini tidak bisa kembali lagi ke masa yang persis sebelum pandemi. Nah, ini apa yang perlu Kalau yang paling terasa ketika kita mempersiapkan rencana komunikasi itu bubble informasi Mas. Social bubble orang-orang itu sekarang udah semakin satu-satu gitu. Karena orang-orang akses informasinya sekarang udah banyak. Orang-orang udah punya preference mereka masing-masing mau mengakses informasi dari mana. Jadi yang menjadi tantangan, bukan kesulitan ya kalau saya bilang, jadi tantangannya untuk teman-teman di PR itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke bubble-bubble ini karena kita harus mengkomunikasikan hal yang ingin disampaikan oleh brand atau klien kami kepada mereka. Dan kita harus tahu channelnya mereka tuh apa, ekosistem yang mereka akses tuh apa. Apakah mereka masih nonton TV, mereka udah lewat sosial media, mereka baca, atau mungkin mereka mendapatkan informasinya yang paling gampang sekarang forward di chat gitu ya. Itu yang menjadi tantangan buat kami yang paling berubah. Jadi orang-orang sekarang benar-benar udah punya social bubble-nya mereka sendiri-sendiri. Tapi dari sisi fungsi PR-nya sendiri itu ada perubahan nggak? Atau mungkin pengembangan nih? Karena kan dari sisi customer itu kan semakin demanding nih saat ini. Banyak maunya, banyak ininya, dan mereka juga di sisi lain sangat powerful karena saling terkonek kan dengan media sosial mereka, di mana misalnya ada sebuah kasus tertentu kan PR-nya yang paling kewalahan kan. Nanti kita akan bahas di situ juga. Tapi melihat perubahan ini dari sisi customer nih, dari sisi audien nih, seperti apa yang tugas PR-nya? Kita harus semakin kreatif sih Mas untuk
menentukan cara-cara kita berkomunikasi dengan audiens kita gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu secara taktikal, secara taktis itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbicara dengan audiens kita. Tapi yang paling penting sebenarnya itu memang kita tahu dulu kita tuh mau nyampein tentang apa sih. Klien itu mau ngomonginnya apakah supaya kita visibility-nya meningkat, visibilitasnya meningkat, awareness-nya meningkat, kita pengen ngasih tahu sesuatu hal yang baru, atau kita mau ngasih tahu apa, itu ada banyak sekali. Jadi itu kita harus tahu dulu objektifnya. Setelah itu kita harus memikirkan cara-cara kreatif, karena kita harus kenal dulu audiensnya, kita mau ngomong sama siapa gitu. Kalau pengalaman kami selama masa pandemi itu, brief yang kami terima dari klien itu audiensnya satu, Gen Z. Gen Z ya? Karena Gen Z itu benar-benar udah mulai masuk ke pengambilan keputusan, mereka mungkin udah mulai punya buying power. Jadi semuanya tuh briefnya kayak kita pengen berkomunikasi kepada Gen Z. Waduh, ini bagaimana? Yang ngerjain bukan Gen Z ya kan? Yang ngerjain millennials dan ke atas gitu. Nah itu sih yang kami harus terus mengupdate diri kami. Kalau aku bilangnya update software terus ya, supaya kita terus mengenal trennya mereka apa, rajin baca, rajin lihat, dan kita juga harus bisa memproyeksikan apa yang akan terus naik, apa yang kira-kira hanya tren sesaat, mana yang oh ya udah ini cuma ikut-ikutan gitu. Oke Mbak, sebelum kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi di tentang dunia PR ya, mungkin teman-teman marketer yang sedang nonton itu pengen lebih dalam mengenal nih Maverick itu apa dan siapa. Silakan Mbak Dia mungkin memperkenalkan dan saat ini lagi ngerjain apa gitu yang. Maverick ini adalah independent PR agency, local firm. Kami udah berdiri sejak tahun 2002. Sudah 21 tahun, tidak terasa. Dan memang kami itu fokusnya ada di PR dan komunikasi. Kami juga sekarang udah mulai melebarkan sayap untuk outreach. Kalau misalnya teman-teman di PR biasanya kan ngomonginnya lebih banyak media relations, bertemu dengan teman-teman jurnalis dan lain-lain. Tapi kami juga sudah mulai mengembangkan ke digital PR, digital content, dan juga ada berhubungan dengan influencer dan KOL dan community. Oke, menarik. Nah, berhubung dengan tadi konten kreator juga ya, ada influencer, ada KOL, itu apa sih yang perlu dilakukan seorang PR nih ketika berhadapan dengan di luar sana kan banyak nih yang produsen konten nih, dan itu biasanya juga menyangkut dengan brand ya yang selama ini ditangani. Nah, apa yang perlu dilakukan PR ketika berhadapan dengan para konten kreator? Apakah jalan terbaik ada kolaborasi atau seperti apa? Sebelum masuk ke sana, mungkin kita ngelihat dulu landscape yang ada di Indonesia. Tadi di awal saya udah sempat bilang sama Mas Sigit, sekarang tuh orang-orang udah banyak social bubble-nya. Sedangkan konten kreator ini, influencer dan KOL itu muncul karena semakin banyak orang yang mengkonsumsi konten digital, ya kan? Jadi ini sebenarnya di satu sisi adalah keuntungan buat teman-teman PR, bisa semakin kreatif untuk mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan oleh brand dan klien kami gitu. Jadi sebenarnya kami men-treat para KOL, influencer, komunitas, konten kreator, apapun yang sekarang orang-orang bilang ini ya, itu sebagai partnernya kami sih. Jadi kami cari orang-orang yang memang bisa membantu kami memiliki visi yang mungkin kurang lebih sama dengan apa yang mau kami komunikasikan, untuk mereka sampaikan di channelnya mereka, supaya itu balik lagi masuk ke target audiensnya kita. Terus ini Mbak, terkait dengan pola komunikasi ya, salah satu yang cukup ampuh untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan-pesan, entah itu pesan-pesan pemasaran, pesan-pesan dari brand adalah menggunakan metode storytelling nih. Nah, sejauh mana PR itu mengadopsi metode ini untuk menyampaikan tadi pesan-pesan yang mungkin dari brand ke customernya, dan seberapa ampuh sih pesan model seperti itu? Ya, storytelling itu penting karena kita harus menyampaikan sesuatu itu menarik untuk terus dibaca sama audiens kita. Balik lagi, kita harus menyesuaikan diri juga dengan caranya audiens kita mengkonsumsi informasi sekarang. Kalau dulu mungkin semua orang baca, mau itu koran, majalah, atau udah masuk online gitu. Kalau sekarang
metode storytellingnya jadi berbeda karena udah masuk juga cara-cara baru seperti video, podcast seperti ini, dan juga mungkin ada yang masuknya ke audiovisual ya Mas, yang cuma benar-benar gambar atau mungkin dikasih voice over gitu. Jadi storytellingnya sendiri tetap penting, tapi penyampaiannya sekarang caranya semakin banyak gitu. Jadi kita harus pintar juga sih untuk mengcraft cerita kita, karena satu, caranya semakin banyak, dua, attention span atau orang-orang tuh sekarang udah makin cepat lah kalau mengkonsumsi sesuatu. Jadi storytelling itu jadi penting juga karena kita harus mencari celah gimana caranya supaya orang mau terus melihat konten dan mereka mengerti apa yang kita sampaikan juga. Dan itu cukup powerful selama ini? Cukup powerful karena yang sering kebalik nih, jadi curhat sedikit ya, karena orang-orang itu kesempatan. Kadang-kadang tuh targetnya orang sekarang itu adalah pengen viral. Oke, cepat-cepat viral ya. Cepat-cepat viral. Reach-nya sebesar-besarnya. Tapi di satu sisi, apakah viral itu artinya bagus? Kadang ada konten yang viral tapi dia dipotong, sehingga ceritanya tidak secara keseluruhan ditangkap sama pembaca atau sama audiensnya. Jadi itu sih yang penting ketika kita melakukan storytelling ke audiens kita harus bisa memberikan konteks yang jelas. Bahkan dari beberapa detik pertama itu udah harus jelas apa. Sehingga ketika sekarang suka banyak yang iseng motong-motong konten, atau mereka cuma ngambil satu quote gitu ya dari si orang ini, itu yang membalikan faktanya secara keseluruhan. Tapi kalau kita bisa membangun sebuah cerita dari awal sampai akhir yang baik gitu. Saya udah sering sih lihat ada orang yang berusaha memotong konten, ntar pasti ada lagi. Ini bukan kayak gitu lagi ceritanya. Nonton video lengkapnya, orangnya ngomongnya ini. Ya. Terus ini Mbak, peran PR itu kan sangat krusial juga ya. Karena masyarakat konsumen kan kadang melihat identitas atau mungkin diri sebuah brand dari PR-nya kan, karena kan dia menjadi jembatan ya. Konektor antara brand dengan konsumennya. Nah, ada ini enggak do's and don'ts yang perlu perhatikan oleh para PR nih? Karena dia kan ada dua misi nih. Satu misi dari brand, satu lagi tetap berkomunikasi dengan masyarakat konsumen seperti itu. PR itu hanya tentang bagaimana kita mengamplifikasikan sesuatu ke media. Padahal seiring berjalannya waktu, selama saya bekerja di bidang komunikasi, itu perkembangannya udah sangat luas sekali. Makanya sekarang udah masuk ke digital content, kita bekerja sama dengan KOL. Dulu mungkin sebelum Instagram dan lain-lain, blog ya kan, tadi Mas Sigit bilang ada blog, abis itu masuk ke microblog di Twitter, sekarang makin banyak. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya seharusnya diperhatikan oleh seorang PR supaya mereka bisa membangun cerita yang baik tentang tujuan perusahaannya. Mau ngomong di sini, mungkin formatnya tulisan panjang, tapi tetap yang disampaikan sama. Mau ngomong di mana, formatnya video, tapi yang disampaikan sama juga. Gitu. Jadi kalau sebagai seorang PR itu, kita juga harus sering-sering mengupdate diri kita dengan tren yang terbaru. Bukannya supaya kita bisa masuk ke semua tren yang ada, tapi supaya kita bisa memilah mana sih yang cocok untuk audiens kita, mana yang cocok untuk brand kita juga. Apakah misalnya ini saya ambil contoh aja, oil company gitu ya. Terus mereka bikin brandnya di TikTok misalnya, joget-joget. Apakah masuk? Trending sih. Tapi apakah ceritanya atau apa yang mau disampaikan tersampaikan dengan baik ya? Tersampaikan kepada audiensnya. Itu sih yang menurut kami dengan kita mempelajari tren, mempelajari perkembangan, kita jadi semakin bisa mengatur atau memilih di mana kita mau mengkomunikasikan tujuan perusahaan. Boleh dibilang PR juga harus tahu marketing juga sih sebenarnya kan, tahu segmentasinya seperti siapa, dia akan berkomunikasi dengan segmen yang mana nih, dengan karakter siapa. Mungkin tentu dengan milenial berbeda dengan Gen Z, dengan pekerja ini beda dengan segmen yang lain seperti itu ya dalam arti. Terus ngomong-ngomong soal tadi sempat nyinggung soal Gen Z ya, PR bagaimana ada pendekatan tertentu nggak dengan segmen Gen Z ini kan sangat karakteristiknya kan beda ya dengan milenial, dengan
generasi X dan sebagainya, yang lebih senior lah. Apa yang menarik dari Gen Z di mata PR nih, sehingga PR perlu menyesuaikan nih cara pola komunikasinya, kemasan kontennya dan sebagainya ini seperti apa? Sebenarnya dari setelah kita mengakses brief dari berbagai macam klien dan brand yang semua targetnya adalah Gen Z, komunikasinya itu caranya akan tetap sama. Tapi yang berbeda adalah aksesnya. Akses. Karena kalau misalnya ngomongin Gen Z, mereka itu udah sangat tech savvy, Mas. Jadi mereka benar-benar sangat kritis ketika hal-hal yang mereka lihat atau mereka tuh cepat gitu untuk mempelajari sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka itu akses ke informasinya lebih cepat. Menyerap informasinya lebih cepat. Aku ada satu teman kantor yang dia bisa ngetik, ngerjain dokumen, dia nonton podcast atau dia kayak dengerin podcast gitu. So aku bilang, nah saya kalau misalnya ada yang ngomong aja saya nulis, jadinya ketulis tuh orang yang ngomong gitu kan. Jadi mereka tuh akses informasinya udah jauh lebih banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar juga bisa ngelihat apa sih yang membuat mereka bisa berhenti dan tertarik gitu. Dan salah satu caranya memang adalah konten-konten yang humanis. Kalau kami ngelihatnya konten-konten humanis itu naik lagi sih kalau menurut kami. Satu, konten-konten humanis. Dua, konten-konten yang genuine. Genuine itu artinya adalah ketika sebuah brand melakukan kegiatan komunikasi terus mereka sangat-sangat jualan gitu ya Mas ya. Kan hard selling itu udah biasanya di skip. Dan itu pengalaman kami juga kalau kami kerjasama dengan KOL, kami kerjasama dengan komunitas. Kita lihat nih kan ada reportnya, reach-nya, ada yang komen apa enggak misalnya, di share atau enggak dan segala macam. Itu biasanya enggak memiliki performa yang sama bagusnya ketika mereka membuat konten yang genuine. Nah itu sih yang ngebedain Gen Z. Mereka semakin sensitif dengan konten karena mereka selalu melihat konten. Jadi kita harus bikin konten yang segenuine mungkin. Nah menarik nih, kembali ke yang skrip yang sudah disampaikan Mbak ya tadi ya. Itu kan tadi kan kita kemana-mana dulu kan, terus baru ke Gen Z, dan ini menarik. Tadi Gen Z dikatakan bahwa mereka menyukai konten yang humanis, yang genuine, yang autentik lah. Sementara ada peran, di satu sisi ada peran influencer nih, yang kadang kalau kita lihat kan influencer kan tidak otentik, influencer yang atau mungkin bintang iklan yang kadang nggak genuine juga gitu lah. Nah, bagaimana ini bisa mendamaikan ya antara segmen Gen Z yang tadi suka yang otentik, maka dia nggak suka yang dipoles-poles, nggak suka yang diedit-edit, tapi yang kayak TikTok itu asal yang penting tayang, itu kan Gen Z banget. Tiba-tiba FYP. Tidak seperti Instagram juga. Kalau Instagram masih ada filter-filternya seperti itu, yang itu mungkin lebih cenderung ke segmen milenial ya, zaman kakak angkatannya lah. Nah ini yang Gen Z yang suka yang genuine, yang otentik. Terkait dengan influencer itu gimana nih Mbak mendamaikan, karena apakah influencer pada akhirnya dibutuhkan nih untuk komunikasi ke Gen Z? Padahal Gen Z pengen yang otentik nih, yang ya udah lurus-lurus saja, yang nggak usah dipoles-poles seperti itu. Gimana nih Mbak? Itu termasuk dari perannya PR ya Mas, untuk mengkurasi kalau kamu bilangnya. Jadi di sini perannya PR juga semakin berkembang, nggak cuma storytelling aja, tapi kita harus bisa untuk membangun si jembatan itu dengan audiensnya kita. Jembatannya itu dalam artian kita juga harus mengenal content creatornya, KOL dan influencernya. Mereka tuh kira-kira suka nggak ya sama brand kita? Mereka cocok nggak ya untuk ngomongin brand kita, personanya sama atau enggak gitu? Karena kalau mau dibilang iklan bayar, semua orang bisa bayar. Selama punya budgetnya, kita bisa engage siapa aja. Kita mau engage orang terkenal dan segala macam, semuanya bisa. Tapi balik lagi, apakah dia cocok untuk mengkomunikasikan apa yang brand kita mau? Jadi sebagai perannya kami juga adalah mengkurasi si KOL ini. Kadang-kadang memang yang sulit itu adalah kita pengennya reach-nya besar, followersnya gede, harus viral dan segala macam. Tapi balik lagi, apakah cocok untuk ngomongin produk tersebut? Kalau misalnya kita ngambil KOL-nya yang berseberangan dengan produk kita, kadang bisa works juga gitu. Misalnya ngomongin tentang style gitu ya, tapi yang kita ambil tuh orang tua. Justru sekarang tuh kayak, wah ini aspirasi gue nih, gue pengen kalau tua keren kayak gini misalnya. Atau ada juga yang kadang nggak cocok. Nah itu sih yang kita sebagai PR kita harus pintar-pintar mengkurasi, dan kita juga nggak bisa cuma mengontak mereka kayak
Mas, saya ada produk ini nih, kami mau launch produk ini, tolong ya naikin 2 Instagram post, 1 TikTok, 1 Reels gitu. Tapi kita akan lebih seneng ketika kita melihat hasilnya adalah, Mas kita pengen komunikasinya tentang ini. Menurut Mas, enaknya dikomunikasikan seperti apa untuk audiensnya Mas? Karena kami melihat audiensnya cocok dengan produk ini. Supaya terlihat otentik juga di Mas. Nah itu sih kadang-kadang yang kita suka lupa nge-brief cuma bikin semuanya ditulis nih jalanin gitu. Nah terkait tadi kurasi, ada kriteria nggak kurasi supaya influencer yang dipilih ini juga relate dengan value-nya brand ya, yang cocok lah dengan yang brand, kan nggak sembarangan pilih influencer. Tapi influencer ini juga relate dengan segmen tadi yang mau dibidik brand, khususnya Gen Z misalnya. Itu ada semacam kriteria untuk mengkurasi ya. Apa itu? Kriterianya sebenarnya balik lagi dia personanya sesuai apa enggak. Misalnya kita mau engage untuk acara olahraga gitu ya. Bilang aja maraton. Kan pasti kita ngelihat dulu nih si influencernya ini senang olahraga enggak? Influencernya emang udah pernah ada kegiatan maraton kah sebelumnya? Nah itu kita pertamanya pilih dari personanya. Karena siapapun udah bisa lihat gitu kan Mas kegiatannya di Instagram. Nah, terus yang kedua, kita harus yang pasti sebelum kita deal untuk pekerjaannya dan langsung minta mereka untuk ngepost si acara olahraga ini, kita tanya dulu, Mbak mau datang nggak ke acara ini? Kesibukannya apa sekarang? Apakah masih bisa atau apakah masih tertarik untuk mempromosikan hal tersebut atau mengkomunikasikan hal tersebut? Terus dikasih tahu juga kami ada acaranya demikian A, B, C, D gitu. Dan yang paling penting juga adalah mengkurasi yang menyesuaikan dengan klien adalah budgetnya. Itu udah pasti harus. Dan yang kedua, kira-kira reach-nya cocok atau enggak, followersnya cukup enggak. Karena kadang-kadang ada yang pengen followersnya sampai 1 juta, tapi ada juga yang ngerasa followers 200.000 nggak apa-apa, yang penting semua followersnya dia adalah orang-orang yang pengen maraton gitu. Itu sih kurasinya. Memang setiap konten kreator dan KOL influencer tuh beda-beda sih Mas, tergantung case-nya dan memang brief-nya. Oke, berarti tetap relevansi yang ke brand, relevansi ke segmen yang mau dibidik seperti itu. Oke. Nah, tadi kru sudah ngasih tanda gini nih Mbak, berarti waktu udah habis. Nah, sebelum tutup nih, meskipun perbincangan kita kan tadi kan juga banyak dagingnya ya dari Mbak Diah tentang PR seperti apa. Bisa closing statement Mbak? Bisa ke arah ini Mbak. Waduh, oke. Singkat untuk memberikan inilah semacam summary, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh PR? Oke. Untuk teman-teman marketers terutama ketika kita menjadi seorang PR, kita harus tetap bisa membangun relevansi baik dengan audience dan juga dengan brand kita. Selalu tahu objektif komunikasi kita dan juga selalu mengenal perkembangan audiens. Oke, singkat, jelas, padat Mbak ya. Oke, marketer, demikian akhir bincang-bincang kita sore kali ini dengan Mbak Diah dari Maverick. Tunggu next episode Trend and Marketing di Marketing TV. Saya Sigit pamit undur diri, tetap di Trend and Marketing, dan selamat sore.